Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan, mahasiswa aktif dari Institut Teknologi Garut dengan nomor induk mahasiswa 1906158. Tujuan saya di sini membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas, yang mana tugas ini yaitu mata kuliah sistem pakar, yang disuruh untuk mereview salah satu jurnal karya atau hasil dosen pengampu saya, yang mana judul dari jurnal ini yaitu tentang aplikasi pakar untuk diagnosa penyakit kulit menggunakan metode forward chaining di Al Arif Skincare Kabupaten Ciamis, yang mana jurnal ini tahun terbitnya 6 sampai 7 Februari tahun 2016. Sekaligus jurnal ini sudah bernomor standar nasional, yang mana nomor standar nasional ini 2302 3805, yang mana jurnal ini ditulis oleh beberapa rekan-rekan dosen pengampu saya. Yang pertama yaitu Fitri Nuraini, terus ada Yoga Handoko Agustin, sama Endah Nirwani Yusuf. Terdapat beberapa email dari masing-masing 3 dosen pengampu saya ini. Yang pertama ada email dari Fitri Nuraini, yang mana email ini namanya dapat dilihat di bawah ini. Terdapat terdapat 3 email dari penulis tersebut. Di dalam jurnal ini dilihat dari judulnya tentang aplikasi pakar untuk diagnosa penyakit kulit. Yang pertama di sini sang penulis menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kulit. Abstraknya di sini, kulit merupakan salah satu panca indera manusia dan bagian pertama yang dapat menerima rangsangan dari luar. Jadi si kulit ini merupakan utama dari manusia untuk merasakan rangsangan dari luar. Terus di sini abstraknya pengertian kulit, dan ada kata kuncinya juga. Di sini kata kuncinya terdapat beberapa. Yang pertama ada diagnosa, ada SLDC, ada forward chaining, penyakit kulit, dan sistem pakar. Setelah kata kunci terdapat ada pendahuluan, yang mana pendahuluan ini sama seperti abstrak yang di atas ini, menjelaskan sedikitnya atau samanya seperti pengertian kulit di dalam pendahuluan ini. Enggak menjelaskan tentang kulit juga. Di sini pendahuluan ini ada beberapa tentang permasalahan yang sering muncul, ketersediaan ahli atau pakar yang memiliki pengetahuan di bidang tertentu cukup terbatas, sementara banyak pasien yang harus segera diketahui. Terus di sini juga disebutkan sistem pakar mempunyai beberapa metode dalam mengambil keputusan. Di antaranya adalah metode forward chaining yang seperti judul di atas. Terus pada metode forward chaining, pelacakan dimulai dari penelusuran semua data dan aturan untuk mencapai tujuan. Di sini juga terdapat tabel gambar untuk tahapan sistem pakar, yaitu tahapan pertama untuk penilaian, untuk tahapan kedua ada akuisisi, tahap ketiga ada desain, tahap keempat ada pengujian, tahap kelima ada dokumentasi, dan tahap keenam ada pemeliharaan. Adapun setelah tabel di sini menjelaskan tentang lebih mencakup ke pembahasan dari judul di atas. Dari pembahasan ini, langkah-langkah dalam penelitian ini diuraikan dengan menggunakan metode expert system development, yang mana expert development ini yang harus dilakukan dengan metode SDLC dari Durkheim 1999.
1994 ini berdasarkan hasil wawancara bersama dokter-dokter ahli atau pakar penyakit kulit khususnya. Terus di sini ada beberapa tabel macam-macam penyakit kulit. Yang pertama ada kode penyakit yaitu P1 sampai dengan P10. Terus penyakitnya ada eksim, ada campak, ada herpes, ada jerawat, ada melanoma, ada panu, ada impetigo, ada kutu air, ada bisul, ada kudis. Di sini ada beberapa terdapat tabel. Tabel ini mulai dari penyakit, mulai dari gejala, terus kode gejala, ada gejala lagi. Di sini ada juga dengan tabel keputusan. Di sini terdapat tabel keputusan dan macam-macam gejalanya. Ada nama penyakit, terus di sini juga ada beberapa use case untuk aplikasi pakar diagnosa kulit ini, yang mana di dalam use case ini terdapat ada pakar. Yang di sini dulu yang termasuk ke admin ini yang paling utama ya, untuk masuk dari user ke admin terus ke pakarnya langsung, yang mana pakar ini bisa disebut dengan spesialis atau ahli dalam mengetahui kulit tersebut. Terus lagi di sini ada beberapa gambar-gambar ya, seperti gambar contoh penyakit kulitnya. Di sini ada disebutkan juga, ada mockup, ini lebih disebut dengan mockup ya, mockup dari use case di atas tadi. Di sini yang pertama ada hasil diagnosa, terus menu update penyakit, menu informasi, menu update gejala, menu admin login. Setelah mockup, jelaskan mockup, mungkin dari jurnal ini sampai ke penjelasannya sampai ke mockup kali ya. Terus dari mockup terdapat penulis ini menjelaskan tentang kesimpulan, yang mana di dalam kesimpulan ini terdapat beberapa poin sampai poin ke 2 ya. Terus setelah ada kesimpulan di sini ada biodata penulisnya juga, ada Ibu Fitri Nuraini, ada Pak Yoga Handoko, terus ada Ibu Endah Nurwani. Di sini terdapat beberapa masing-masing dari biodata penulis. Setelah itu akhir dari jurnal ini terdapat, setelah biodata terdapat daftar pustaka atau referensi materi yang diambil untuk penulisan jurnal ini, yang mana daftar pustaka ini telah dicantumkan oleh sang penulis, langsung dimasukkan kepada jurnal ini. Yang daftar pustaka ini atau referensi ini diambil dari 4 referensi, yaitu dari Padiansyah yang judulnya Association Background Personal. Yang kedua yaitu terdapat daftar pustaka lah, di sini disebutkan juga. Dapat rekan-rekan lihat atau simak video ini kalau misalkan pengen tahu di mana sih referensi ini dapatkan. Tentunya sang penulis memasukkan referensi untuk penulisan jurnal ini terdapat di daftar pustaka. Mungkin untuk review dari saya terhadap jurnal ini dicukupkan segitu saja, soalnya di sini jurnalnya lumayan cukup jelas, ya walaupun sedikit tapi jelas di sini disebutkan juga. Sebelum saya tutup video review ini, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf juga bila ada nge-review jurnal ini kurang kata-katanya kurang paham dimengerti, soalnya saya masih tahap pembelajaran juga.
Maka dari itu akhir kata dari penutupan video ini saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.